Sudah kelihatan, Pak. Kan, Pak. Oke. Tadi si P, pertama kita cari dulu implied value-nya, ya kan? 100%, 176 dibagi 80% dapat 220. Book value-nya tadi berapa? Equity-nya 180, ya, dapat excess sebesar 40. Ya. Nah, excess ini diamortisasikan selama 10 tahun. Udah dapat excess, sudah kita alokasikan, kita buat tabel amortisasinya. Paten, ya kan, kita peroleh ketika awal akuisisi. Benar nggak? 40. Diamortisasi selama tahun 2016, setahun berarti 4. 40 bagi 10, 4. Oke. Berarti di akhir tahun 2016, sisa paten 36. Di 2017, diamortisasi lagi sebesar 4. Ya, akhir tahun 2017 dapat 32. Yang ini udah paham belum cara ngitungnya? Excess, alokasi, sama tabel. Bisa ya ngikutin? Iya, Pak. Oke. Setelah itu ngapain lagi? Nah, kita hitung adjusted income sama dividend income. Makanya tadi, Pak, kenapa sih book value-nya nggak dikalikan sama interest acquire kayak apa? Chapter 2? Nanti, sama aja nanti ya, kita di akhir. Pak, kenapa sih alokasinya nggak dikalikan sama interest acquire? Sama aja, nanti di akhir. Oke, awalnya kita buat dulu 100%. Oke, kemudian tadi dari excess, alokasi, tabel, masuk kita ke adjusted income dan dividen. Net income 2016, 50. Ada amortisasi sebesar 4. Berarti dapatlah adjusted income 46. Dari laba investi ini, ya, 80%-nya untuk CI, yaitu 36,8. 46 dikali 80%. Untuk NCI-nya 20%. 46 dibagi dengan 9,2. Nah, 9,2 inilah laba investi bagi minoritas. Dia nanti masuk ke kemana tadi masuknya? Income statement, ya. Bagian expand, mengurangi. Untuk dividen sebesar 30, ya, bagian CI-nya 24. Ya, 80% dikali 30. Sedangkan bagi NCI-nya berapa? 6, ya. Dari mana 6? 20% dikali dengan 30. Oke? Bisa menghitungnya 2016 ya, untuk adjusted income dan dividen. Oke, income dan dividen. Oke, sekarang dari excess udah, alokasi udah, tabel amortisasinya sudah, kemudian income dan dividennya sudah. Lanjut kita masuk jurnal. Jurnal pertama, error and omission. Ada nggak error dan omission-nya? Nggak ada ya di soal ini. Karena soalnya masih simpel ya. Contohnya bagaimana Pak yang ada untuk jurnal pertama? Yang tadi contohnya ya, jelas di soal disebutkan. Contohnya, si P belum mencatat dividen receivable. Atau si S sudah memberikan kas ya atau membayar utang tapi si P belum catat, itu masuk ke error and omission. Oke. Ini profit and losses nggak ada. Kita baca lagi soalnya. Di sini nggak ada ya. Kalau ada pun bagaimana contoh soalnya Pak? Contohnya P menjual aset tetap ke si S, P menjual inventory atau S menjual inventory, ada keuntungan gitu ya. Ada transaksi antara P sama S, jual beli aset ya. Oke, nggak ada. Berarti nggak ada ya. Nomor 3, income dan dividen S. Nah, kita ambil dari sini. Untuk yang labanya, dividennya 24. Ya, di sini income from S 36,8, terus dividennya 24. Selisihnya masuk ke investment in S 12,8. Investment in S 12,8 ini merupakan investment account ya untuk saldo awalnya. Ada yang tahu nggak kenapa begini jurnalnya? Ini kan sudah eliminasi ya, benar nggak? Awalnya ketika si investor ya mencatat penerimaan laba dari investi, jurnalnya apa nak kalau ekuitas?
investment in S pada Income income from S. Benar nggak? Iya, Pak. Sebesar 36,8 ini kan? Oke. Kemudian ketika investor menerima dividen dari investi, ekuitas gimana nyatatnya? Cash pada investment in S. Tadi ada investment di debit ya, sebesar 36,8. Betul nggak? Ketika nerima laba ya kan? Terus ketika dividen mengurangi kan investmentnya sebesar 24, ya kan? Iya, Pak. Nah, sekarang berapa nilai bersih dari investmentnya itu? 36,8 kurang 24? Dapat 12,8. 12,8. Di debit kan, benar nggak? Iya, Pak. Iya. Nah, kalau kita eliminasikan, berarti kan debit menjadi kredit. Kan nggak boleh diakui investmentnya. Paham? Paham, Pak. Oke, maka investmentnya menjadi kredit 12,8. Tadi saldo income from S-nya di debit itu kredit di awalnya. Income from S di kredit. Awalnya di kredit. Kredit. Debit, ya, income from S 38 ya. Di sini ada dividen sebesar 24. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, memunculkan NCI share atau expand. Kita ambil dari perhitungan tadi ini yang 9,2 sama 6. Oke. NCI share atau NCI expense 9,2, kreditnya dividen 6, selisihnya masuk ke NCI 3,2. Yang NCI share ini bagian dari nanti laporan laba rugi, dia beban pengurang. Sedangkan yang NCI ini bagian dari ekuitas. Yang waktu beginning ya. Oke, yang kelima apa judulnya? Kelima, investment in S dan equity S. Nah, tadi berapa kita investment? 176 ya? Benar nggak? Iya, Pak. Di NCI berapa? 220 kali 20% berapa? 44, benar nggak? Iya, Pak. Oke. Kalau kita eliminasi investment in S dan ekuitas S, berarti investmentnya di kredit, ekuitas S-nya di debit, ya kan? Ekuitasnya berapa? 120 dan 60. Ya. Oke, sini ada paten ya 40. Kita jurnal nomor 5. Nah, capital stock 120, RE 60. Oke, investmentnya di kredit. Karena tadi dia 100%, ada paten 40 sebesar eksesnya. Masukkan paten. Kalau ada eksesnya inventory, masukkan inventory. Kalau ada eksesnya building, masukkan building. Ya, nanti di simulasi soal nanti saya jelaskan lagi. Oke, 120 tambah 60 tambah 40 berapa? 220. Dari 220 ini 80%-nya berapa? Itu masuk CI ya, investment in S 176. Sedangkan 20%-nya NCI 44. Oke ya. Yang keenam, amortisasi. Tadi paten dialokasikan, diamortisasi sebesar 4 per tahun. Jadi sini amortization expense pada paten sebesar 4. Yang ketujuh, akun resiprokal ya. Ada nggak di soal? Oh, di soal tidak ada ya, nggak ada keterangannya. Contoh hutang piutang ya, nggak ada. Oke. Nah, inilah kertas kerja konsolidasi. P dan S sebesar 100%. Setelah itu Anda masukkan jurnal penyesuaian dan eliminasi ya ke kolom debit dan kredit. Kemudian Anda hitung ya consolidated financial statement. Oke, untuk income statement perhatikan income from S-nya harus 0. Harus 0 income from S-nya. Oke. Dari mana dapat 3,8? Ada yang ingat? 50 dikurang 4 ya. Dikalikan 80% ya, dapat 36,8 ya. Untuk NCI share-nya dari mana 9,2? Ada yang tahu? 36,8 bisa juga ya 36,8 dikalikan dengan 20% dibagi 80%. Benar nggak? Ya, dapat 9,2. Sampai ini paham, Nak?
Paham, Pak. Ya, income from S sama NCI share-nya diperhatikan di sini. Oke, nanti ketemu angka net income, ya, setelah dikurangi sama minoritas, pindahkan ke kolom RE. Yang RE ya, penambahan net income. Oke, untuk RE, berarti sini ada beginning dong, beginning awalnya harus 0, ya. Maksudnya 0 yang untuk si S. Yang muncul hanya P, ya, sebesar 10. 10 ditambah 136,8 dikurangkan 60 dapat 86,8. Ya, ini RE endingnya. Untuk S berapa RE endingnya 80? Ya, dapat 80 RE ending untuk S. 60 awalnya ditambah 50 dikurang 30 dapat 80. Dapat RE ending bawa ke balance sheet. Untuk balance sheet ingat investment in S-nya harus 0. Ya. Terus ekuitas S harus 0. Ya, ekuitas S harus 0. Yang muncul hanya ekuitas P dengan NCI. Oke ya. Coba satu-satu income statement, revenue sampai net income. Revenue 500 tambah 130, 630. Income from S-nya ada eliminasi jadi 0. Expense-nya 400 tambah 80 ditambah dengan tadi amortisasi paten jadi 484 ya. NCI share-nya 9,2 ambil dari jurnal atau Anda cari 36,8 dikali 20% dibagi 80%. Dapat 136,8 ini merupakan net income atau CI-nya, controlling share-nya. Ya, ingat income from S-nya dieliminasi. Oke, untuk RE yang net income tadi ini dibawa ya ke RE. Masukkan ke sini. Beginning RE-nya dieliminasi ya. Terus ending RE ini nanti dibawa ke balance sheet. Oke, ini ya ending RE-nya nanti dibawa ke balance sheet. Untuk aset ya, investment in S-nya habis 0 ya, karena diakui. Untuk liabilitas dan ekuitasnya, untuk ekuitasnya habis juga ya, yang muncul hanya P dan NCI. Oke, sekarang masuk kita ke kertas kerja tahun berikutnya. Oke, tadi ada cost of 80% S 176. Implied value 220, book value-nya 180. Jadi ada excess 40. Patennya 40 dibagi 10 tahun per tahun 4. Kita udah mengerjakan 2016. Sekarang 2017. Berarti ada amortisasi 4 ya. Kira-kira di tahun setelah tahun akuisisi muncul apa nah? Apa yang berubah? Investmentnya berubah kan? Ada kenaikan benar nggak? Awalnya berapa kita investasi? 176 kan? Ya, Pak. Nah, di 2017 sekarang berapa dia? Oke, kita cari ya. Oke, 2017 net income-nya ada 60, amortisasinya 4, dikurangkan dapat adjusted income 56. Ya, 56 untuk bagian CI-nya 44,8, untuk bagian NCI-nya 11,2. Yang dividen ya 24 untuk CI-nya, sedangkan untuk NCI-nya 6. Ini jurnal untuk nomor 3 dan jurnal nomor 4. Ya, ini mayoritas, ini yang minoritas. Oke, kita jurnal, error dan omission nggak ada, intercompany profit nggak ada. Yang ketiga, income dan dividen, kita ambil angkanya ini, 44,8 dan 24. Ya. Oke, selanjutnya ke investment, sama kayak tadi. Kemudian yang nomor 4, memunculkan NCI share, yang minoritas, sama kayak tadi ya, NCI share 11,2, dividen 6, NCI-nya 5,2. Untuk yang kelima, ya, investment in S dan ekuitas S. Berarti sini modalnya awalnya dihilangkan dulu, capital 120, RE-nya 80, patennya 36, ya, investment in S-nya 188,8, dan NCI-nya 47,2. Dari mana angkanya ini? Oke, capital stock kan nggak berubah tuh dari 2016. 2016 ini berapa angkanya? Tetap 120 nggak? Tetap ya? RE berubah kan? RE
awal tahun 2016 berapa? 60. Terus ada net income berapa? 50. Berarti 130. Ada dividen sebesar berapa dividen tadi? Lupa saya. Ada ingat? Nah, ini 2016 ya. Berapa sih RE awal 60? Net income 50. Tambahkan berapa ini? 110 ya? Dikurangin dividen berapa? 30. Berarti dapat 80 RE-nya kan? Iya. Nah, RE ending-nya 80. RE beginning-nya berapa? 60. Berarti ada kenaikan sebesar 20 ya. Sehingga investment-nya juga naik. Ya. Oke. Tadi investment awalnya tadi ini kan 220 dari perusahaannya. Ada perubahan RE-nya sebesar 20. Dikurangi amortisasi 4. Dapat adjusted value-nya 236. Nilai perusahaannya 236. Dikalikan dengan CI 80% dapat 188. Ya, dikalikan sama MCI 20% dapat 47,2. Ya, ini jurnalnya tadi. Patenya bukan 40 lagi, tapi patenya berapa? 36. Kenapa? Karena yang 4 sudah diamortisasi di tahun 2016. Ya, 2017 sisa 36. Oke. Yang keenam, amortisasi lagi. Paten, amortisasi expense pada paten 44. Ya. Nanti kalau kita kerjain 2018, berarti nanti tinggal patennya sebesar 32. Ya. Yang ketujuh, akun resiprokal, notes payable, sama not receivable. Ya, ini ketentuan soal nantinya. Jurnal untuk worksheet-nya sama ya, sama kayak tadi. Anda buat dulu PS, kolom debit, kolom kredit untuk adjustment dan elimination, baru consolidated. Ya, hitung dulu dari income statement, nanti ketemu controlling share-nya setelah dikurangkan sama NCI share-nya. Laba atau rugi ini pindahkan ke RE statement. RE statement yang ending pindahkan ke balance sheet. Ya, untuk ekuitas S 0, yang tersisa hanya ekuitas P dan NCI. Oke, saya kecepatan nggak? Masih on kah? Masih, Pak. Nah, coba ini assign it fair value ya. Pelan-pelan. Oke, si P membayar 360 90% S. Ekuitas S 200 capital stock dan 50 RE. Apa yang Anda tangkap di soal pertama ini, Nak? Berarti cost of investment-nya berapa? 360. 360. Kepemilikannya berapa kepemilikannya? 90%. 90%. Ekuitas S berapa? 250. Oke. Kemudian ada excess masuk ke inventory katanya. Inventory sudah terjual, sold. Ada land, ada building, ya. Building umurnya 20 tahun. Masing-masing under value. Berapa angkanya? 10, 30, dan 80. Untuk equipment, over value. Berarti minus ya. Berapa itu equipment? 20. 20. Umurnya 10 tahun. Net income CS berapa? 60. 60. Dividen S 20. 20. Pada akhir tahun S memiliki dividen payable 10. Di mana P belum mencatatnya. Berarti ada dividen payable ya sebesar 10. Si P belum mencatat. Oke. Kemudian ada cash in transit, kas dalam perjalanan dari S ke P atas vessel. Dalam artian berarti si siapa namanya nih? Si S bayar utang ke si P. Tapi belum diterima oleh si P ya. Kira-kira yang keterangan ini masuk kemana nanti jurnalnya, Nak? 1 sampai 7 itu. Yang pertama. Yang pertama. Ya.
Oke, tadi ada notes payable. Langkah pertama, tadi ngapain dulu langkah pertama kita? Cari apa dulu langkah pertama? Excess. Excess. Langkah kedua, Alokasi. Alokasi. Langkah ketiga, tabel, amortisasi. Langkah keempat, apa langkah keempat? Selesai habis ya. Langkah keempat, Perhitungan dividen sama income. iya, ya, income sama dividennya ya. Iya. Langkah kelima, Jun. Jurnal. Langkah keenam, Proxy. Proxy. Nah, apa ketiga? Oh. Apa ketiga? Tas kerja konsolidasi. Ayo semangat ya. Aduh, saya lagi nggak fit. Oke. Nah, jadi langkah pertama access. Oke, kita cari access-nya nih. Untuk cari access-nya berarti kita 100% dulu kan? Benar nggak? Implied value-nya. Berarti 360 bagi 90%, dapat 400. Dikurangkan dengan book value-nya 250. Ada excess 150. 150 ini kita alokasikan ke aset dan liabilitas yang teridentifikasi. Tadi ada ke inventory 10 under value, land 30 under value, building 80 under value, equipment over value. Nah, sisanya baru ke goodwill. Coba Anda hitung dari 10 sampai 20. Berapa tuh angkanya? 100 kan? 40 tambah 80 berapa? 120. Kurang 20, berarti 100. 150 kurang 100, sisa 50 goodwill-nya. Ya kan? Sudah alokasi, sudah excess, sudah alokasi, masuk ke tabel amortisasi. Ya, pindahkan semuanya. Oh, inventory sudah terjual, berarti diamortisasi semuanya setahun. Oh, land 30 tidak diamortisasi, berarti 0 amortisasinya. Building 80, tapi dia per tahunnya 4. Dari mana 4? 80 bagi 20. Oke, equipment-nya ada 20, umurnya 10, berarti per tahunnya berapa? 2. Goodwill 50, tidak diamortisasi, 0. Yang diamortisasi, jadi berapa jumlahnya? 12 kan? 12. Oke. Udah nih, udah cari access, udah mencari alokasi, sudah mencari tabel. Habis itu ngapain lagi? Cari tabel, buat tabel. Apalagi tadi langkah keempat? Dividen sama income. Oke. Tadi berapa nih net income kita? Net income berapa nih net income tadi sama dividen? 60 dan 20. dan 20. Net income 60, dividen 20, amortisasi 12. Oke. Net income 60 kurangi amortisasi 12 dapat adjusted income 48. 48 untuk CI 43,2, sedangkan untuk NCI 4,8. Dividen 20 untuk CI 90%-nya 18, sedangkan untuk NCI-nya 2. Yang ini jurnal ketiga, yang ini jurnal keempat. Yang ini jurnal mayoritas, yang ini jurnal minoritas. Ya. Langkah kelima, jurnal. Oke. Jurnal pertama tadi apa? Error dan omission. Ya. Apa di error omission-nya? Ini tadi pertama. Oh, S memiliki utang dividen 10. Si P belum mencatatnya. Kita memiliki si S itu berapa persen, nak, tadi? 90. 90%. Yang 10 ini untuk siapa? Untuk seluruh investor, benar nggak? Ya, Pak. Ya kan? Karena kita 90%, berarti 90% kalikan 10. Dapat? 9. 9. Ya. Gimana jurnalnya? Dividend receivable pada investment. Ya. Kemudian ada cash in transit tadi, ya, sebesar 20. Oke, berarti kita dapat kas dong si P, cash pada not receivable. Ini yang pertama. Yang kedua, intercompany profit, ya. Ada jual beli aset, ya, di soal. Ada nggak di soal? P sama S? Nggak ada kan sih keterangan jual beli kan? Nggak Nggak ada. ada, Pak. Nggak ada. Yang ada tuh seperti apa? Contohnya si P jual inventory ke si S, atau S jual inventory ke si P, atau jual aset tetap. Contohnya ada jual land, jual gedung, jual equipment, ya. Nanti muncul gain on equipment, gain on sale of building, ya. Itu nggak ada, ya. Itu nanti chapter 5. Oke. Ketiga, kita income from S dan dividen. Kita ambil dari perhitungan ini, nak. 43,2 sama 18. Ya. Tadi sudah jelaskan asal muasal dari mana jurnalnya. Oke, berikutnya nomor 4 memunculkan NCI share. Ya, NCI share, dividen sama NCI.
Masuk ke tadi yang ini ya. Oke. Kelima, investment in S dan ekuitas S. Nah, ini boleh satu jurnal, boleh dua jurnal. Ya, kalau dua jurnal berarti access-nya ini kita buat unamortized access akunnya 150. Tadi kan kita berapa kita akuisisi? Kita akuisisi kan 360 ya kan? Harganya kan? Book value-nya berapa? 250, benar nggak? Ada access 150 kan? Ini kan ekuitas 250. Berarti ekuitasnya 250, 200 dan 50 ditambah access-nya 150 dijumlahkan semuanya 400 dikalikan 90%, ini investment in S, dikalikan 10%, ini untuk NCI-nya. Yang unamortized access ini hanya akun sementara. Kemudian yang B-nya kita alokasikan. Kalau sini debit, berarti nanti sini kredit unamortized-nya 150. Kemana kita alokasikan tadi ke access-nya? Inventory 10, land 30, building 80, goodwill 50, equipment-nya over value 20. Atau bisa nggak Pak satu jurnal? Bisa. Capital stock, RE, inventory, building, tadi ya, equipment, apa tadi? Goodwill ya kan? Baru investment, NCI. Ini boleh digabungkan jurnalnya. Yang A dan yang B. Yang keenam, apa? Anda bisa baca ini nggak? Kerja konsolidasi. K3. Anda bisa baca ini nggak, nak? Apa sini? Ini mau mati lagi atau gimana ini? Ini udah unlimited kan? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Pak. Udah, Pak. Oke, sangat semangat ya. Yang 6 apa? Amortisasi ya. Tadi kan udah terjual inventory, cost of sale pada inventory, untuk building, operating expense pada building, yang over value equipment sama operating. Sama kemarin ya, income from S pada investment sama aja ya. Yang ketujuh, eliminasi ada reciprocal, dividend payable pada dividend receivable. Dari mana nih angkanya yang nomor 7? Tadi ini. Nomor 1 kan muncul tuh dividend receivable di akhir tahun. Belum ada juga pembayaran dari CS ya. Jadi di si P muncul dividen receivable, bagi si S muncul dividen payable. Ya, kita eliminasi payable pada receivable. Ya. Oke, setelah itu baru kita buat worksheet-nya. Sama kayak tadi caranya ya. Oke. Sampai sini Anda udah pusing belum? Lumayan, Pak. Lumayan, Pak. Kita simulasi soal ya. Oke, Pak. Oke, semangat. Oke. Pada tanggal 1 Januari 2018, PTP membeli 70% kepemilikan PTS 560 miliar. Apa yang Anda ketahui di situ? How to? Bagaimana cara menghilangkan garisnya? Nah, situ kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, Pak. Kelihatan Excel-nya? Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Anggap aja di papan tulis ya. Oke. 14. Oke. Yang pertama, apa yang diketahui? Diketahui. Satu Juni 2018, PTP membeli 70% kepemilikan PTS. 560. Berarti cost of investment ya? Betul nggak? Benar, Pak. Oh, investmentnya berapa nak tadi? 70% ya kepemilikannya? 70%. Iya. Sebesar 560 M. Benar? Kemudian, ekuitas PTS terdiri dari capital stock 400 M, EPIC 100 M, dan RE 150 M. Apa itu? Ekuitas S, ya kan? Si anak kan? Common stock. Terus apa lagi tadi? EPIC. Additional. Yes. RE.
Oke. Terus apa lagi diketahui? Halo, masih dengar suara saya? Tadi sempat Dengar, putus, Pak. Pak. Tadi Nah, apa lagi, Nak? nebak, Pak. Seluruh aset dan liabilitas PTS dengan fair value-nya setara dengan fair value-nya kecuali inventory, land, dan equipment. Oke. Land, inventory, land, dan equipment. Access-nya apa tadi access-nya? Inventory, terus apa lagi? Inventory, land, dan equipment. Land Land, dan Equipment. 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 Oke, terus apa lagi, Nak? Berapa? 10M, 50, dan 40 ya? 10, Iya, 50, dan 40. Oke. 10. Berapa tadi? 50 sama 40. 50 50, dan 40. 40. 40. Oke, habis itu apa lagi? Inventornya udah terjual belum inventorinya? Terjual ya? Oke, si equipment berapa umurnya? 5 tahun? 5 tahun. Oke ya, ini terjual berapa ini, Nak? Ini Sol ya? Ini umurnya 5 tahun. Iya, Pak. Oke. Ini semuanya under value ya tadi? Iya, Pak. Oke, apalagi access-nya? Building 20M. 10 tahun. Sisanya masuk ke goodwill. Building 10 tahun. Building berapa tadi? 20. 20. Over value atau under value? Over value. Over value. Umurnya 10 tahun. 20. Benar begini? Benar ya? Oke. Udah selesai. Apa sih ini? Akhir tahun PTS mempunyai utang usaha kepada PTP 8M. Kira-kira masuk mana, Nina? Ingat ini salah satu soal UTS ya, AKL STAN ya. Nanti begini soalnya. Oke, Anda ngisi titik-titik ini semua, diisi semua titik-titiknya. Kalau Anda nggak bisa mengisi ini, contohnya yang pertama, kira-kira ini akun apa kira-kira yang pertama, Nina? Abisal tadi akun apa tadi? Abisals. Income. Income from S. Kalau menggunakan metode ekuitas. Kalau kita menggunakan metode cost, Dividen. dividen. Kalau di sini aja Anda salah, akan salah semuanya, ya. Jadi perhatikan tadi konsepnya. Oke. Akhir tahun S masih mempunyai hutang usaha kepada PTP 8M. Kira-kira ini soal pertama, soal adjustment pertama atau bukan? Atau yang ketujuh? Tadi yang pertama, apa yang pertama, Nak? Error and omission ya? Error and omission. Yang ketujuh jadi apa yang ketujuh? Jurnal yang ketujuh? Reciprocal. Reciprocal. Kira-kira ini masuk kemana kira-kira? Masuk ke 7 ya. Oke, hutang usaha dan piutang usaha. Kita masuk ke sini. Tadi ada goodwill ya? Sisanya berapa enggak? Ada, Pak. Goodwill tahu kan berapa sisanya? Oke. Other reciprocal. Sebesar berapa? Hutang usaha 8M. Ya kan? Berikutnya. Habis ya sini diketahui, benar nggak? Masuk kita ke balance ininya, ke laporan keuangannya. Dari laporan keuangan ini, apa yang Anda ketahui? Anda pertama kali cari dulu net income sama dividennya. Ya, cari yang di S, Nina. Berapa net income-nya si S? Berapa net income-nya? 40. 40. Dividen berapa dividennya? 20. 20. Intinya ya. Nanti kayak gini cara ngerjainnya. Oke, berarti sini ada net income 40.000. Kemudian apa lagi tadi? Dividen ya? Dividen 20.000. 20.000. Oke, kemudian apa lagi? Baru kita jawab. Langkah pertama ngapain tadi? Cari Excess.
Excess-nya ya. Bagaimana cara mencarinya? 100%. Impact value, benar nggak? Ya kan? Ya, Pak. Impact value-nya berapa, Nak? Berarti yang 50. diinvestasikan berapa? 560 kan? Dibagi dengan persentasenya berapa? 70%. 70% ya. Dapat berapa itu? Dapat berapa? Anda satu kalkulator ya. 800. 800.000 ya. Oke, Iya, kita Pak. tuliskan apa? Book Book value. Value Berapa book value tadi? 650. 50.000. 650. Ada excess dong. Ada, Pak. Berapa excessnya? 150. 150. Oke. Kalau saya pakai Excel jelas nggak sih di sana? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Oke. Habis itu apa lagi, Nak? Habis excess? Langkah kedua? Alokasi. Alokasi. Oke, alokasi. Kemana kita alokasikan dulu? Yang ini tadi kan, benar nggak? Iya, Pak. Iya, itu, Pak. Oke, sama dengan aja. Maaf ya, saya nggak jago Excel. Ya, sudah benar. Oke. Inventory, land and equipment under value ya, benar nggak? Iya, Pak. Benar, Pak. Benar, Bisa Pak. menambahkan, sedangkan building Building Mengurangi. mengurangi. over value kan? Iya. Oke. Sekarang berapa tuh jumlah alokasinya, Nak? Yang aset dan liabilitas teridentifikasi. 80.000 ya? Ada goodwill nggak? Ada, Pak. Berapa goodwill-nya? 70.000. Oke, mudah-mudahan nggak susah lagi ya. Kalau ke soal kita pasti ngerti. Oke, jadi ada goodwill 70.000 ya? Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, udah cari excess, udah alokasi. Berikutnya apa lagi? Tabel. Tabel amortisasi. Tabel amortisasi. Betul nggak? Oke, kita masukin lagi tadi sini. Inventory. Masukin sini C ya. Amortize ya. Kita anggap begini ya tadi ya. Di sini amortization. Di sini unamortized ending. Oke. Tadi sini masukkan ini semuanya. Pindahkan ya. Oke, kemana ini? Oke. Tadi goodwill-nya sebesar 70. Amortisasi inventory apakah sudah terjual? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. kita amortisasi semuanya dong. Minus 10.000, ya kan? Jadi 0 kan? Oke. Iya, Pak. Land diamortisasi? Tidak. Tidak, ya. 0. Berarti sisanya 50.000. Equipment? Berapa umurnya? 5 tahun, Pak. 5 5 tahun. tahun, Pak. 40.000 bagi 5? 8 ya? 8.000. Oke, Iya, Pak. Iya, 8. Selisih 32.000, ya kan? Building, berapa umurnya? 10 tahun. 10 tahun. 2.000. Di sini positif ya. Di sini minus sebesar 18.000. Goodwill, amortisasinya berapa? Tidak Tidak diamortisasi. diamortisasi. Amortisasi, Pak. 70.000. Oke. Jumlahkan. Sampai sini oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Langkah berikutnya. Apa tadi? Habis tabel. Menghitung income dan Menghitung dividen, income Pak. sama dividen. Income and dividend. Apa yang perlu informasinya sini? Berarti net income ya? Benar nggak? Iya, Pak. Net income terus sama amortization. Iya, Pak. Kalau ada ya sama
Dan ya. Oke, berapa tadi? Diketahuinya berapa nih income-nya? 40.000. Dividennya 20.000. Benar? Iya, benar. Berarti net income-nya berapa sini tadi? 40.000. 40.000. Pak. Dividennya 20.000. Ya kan? Iya, Pak. Amortisasinya berapa amortisasinya? 16.000. Dipindahin sini ya. Oke. Sini namanya apa namanya sini mana? Adjusted Adjusted income. Benar nggak? Yang disesuaikan. Iya, Pak. Berapa? 24.000 ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Siapa? 20%. DI yang 70%, benar nggak? Iya, Pak. Terus NCI yang 30%. 30%. Ya. Oke. Sama dengan ini dikalikan 70% kan? Iya, Pak. Oke, dapat 16.800. Kalau ini dikalikan 30% berapa? Sampai sini Anda paham? Paham ya? Untuk di sini itu juga 70% dan 30% ya. Oke, udah ketemu. Langkah berikutnya. Jurnal, Pak. Jurnal, Pak. Nah, ya. Oke, kalau kayak gini kalian mengerti kayaknya ya. Oke. Oke, gimana supaya cantik dia? Sini debit, sini kredit ya. Pertama, apa yang pertama? Error And omission. and omission. Ada nggak tadi? Nggak ada, Pak. Ada ya. Kita buat no entry. Yang kedua, intercompany profit and losses ya. Ada nggak? No entry ya. Yang ketiga apa? Income from S and dividend S ya. Oke. Berapa? Berapa? Apa tadi jurnalnya nomor 3? Ada ingat? Income from S. And Terus ini apanya? Dividend. Ini investment investment in S. S. Berapa angkanya, Nak? Ambil dari ini kan? 16.800. Yang ini berapa? 14.000. Selisihnya 2.800. sampai sini paham? Paham, Keempat, Pak. apa keempat? Memunculkan NCI share, benar nggak? Ya kan? Atau expand kan? Iya, Pak. Oke. Nah. How to. Oke. Berarti apa sini, Nak? NCI share ya? Atau expand? Di sini dividen. Di sini apa? NCI ya. Yang ini masuk ke laba rugi, yang ini masuk ke balance sheet ekuitas ya. Oke, berapa angkanya? Ambil lagi di sini angkanya. 7.200 kan? Ini 6.000. Benar nggak? Berapa? Oke ya. Udah. Next. Nomor 5. Apa nomor 5? Investment in S and apa? Ingat, equity S. Ya. Debitnya berarti modal kan? Kita ambil di modal sini. Mana di modalnya? Yang ini, betul nggak? Ya. Oke. Tindakan. Oke. Terus kalau eksesnya langsung kita masukin sini aja. Mana eksesnya tadi eksesnya? Ini eksesnya tadi kan? Benar nggak? Iya, Pak. Oke.
Land, nah, berapa ini? Yang building kan over value ya, benar nggak? Ya, Pak. Kredit. Benar, Pak. Oke, berarti di kredit ya. 20.000. Di sini dia apa? Building ya? Inventory 10. Tadi goodwill berapa? 70.000 ke goodwill ya, betul nggak? Oke, sini tadi 20.000 ya. Ini building. Oke. Coba Anda jumlahkan ini. Dapat berapa ini? 820 kan debitnya? Kreditnya berapa? 20.000. Jadi berapa tuh netnya? 800.000 ya? 800.000 dikalikan 70% berapa? 560. Berapa? 560. Sama nggak tadi investasi awal, nak? Coba cek. Sama nggak? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya, yang ini ya. Oke. Yang NCA-nya berapa? Berarti 30% kali 800.000. 240.000. Oke, sampai ini paham? Keenam, apa 6? Apa 6? Amortisasi. Aplikasi. Untuk inventory dulu. Udah terjual kan dia? Udah, Pak. COGS pada inventory. Berapa, nak? Sesuai dengan ini ya, di tabel ini ya. 10.000, 8.000, sama 2.000. Kita lihat di sini ya, tabel amortisasinya. Oke, kemudian apa lagi? Depresiasi apa nih? Equipment. Ya, equipment. Tadi under value ya? Under value, Pak. Nah, expand di sini kita buat depreciation expand, boleh ya? Equipment. Pada equipment, mengurangi ya. Sebesar berapa tadi? 8. Oke, sedangkan untuk building over value kan ya? Iya, Pak. Dikalikannya sini depreciation expand building. Sebesar berapa ini, nak? 2.000 ya? Oke. Selesai. 7. Apa 7, nak? Ada resiprokal ya. Oke, kalau kita bahas bareng-bareng nggak susah ya. Oke, tadi mana pertama diketahui sini ya, utang kan? Utang usaha 8.000, benar nggak? Bener, Pak. Berarti apa judulnya, nak? Account payable pada account Payable. receivable ya. Berapa? 8.000. 8.000. Oke, setelah itu kita lihat di itunya. Di soal, ada nggak dividen? Tadi kan Anda mencari net income, apalagi mencari dividen, habis itu lihat dividen. Jadi munculkan dividen karena berarti ada belum dibayar kan? Dividennya benar nggak? Ini merupakan akun resiprokal. Berapa sih dividennya? Utang bagi si S? 20.000. Dividen receivable bagi si P berapa? 14.000. 14.000. Nah, 14.000 ini dari mana sih angkanya, nak? 70% dikalikan dengan 20.000. Berapa tuh? 7 kali 2, 14 kan? Iya, 14. 14, Pak. Ini merupakan akun resiprokal. Harus kita eliminasi. Oke. Walaupun di soal nggak disebutkan ya. Kita lihat di sini. Oke. Berarti apa judulnya sini? Dividen. Dividen payable. Payable. Pada Dividen receivable. and receive payable ya. Berapa di angka tadi? 14. 14.000. Oke.
sekarang udah mulai mengerti belum? Dikit-dikit lah. Atau udah mengerti semuanya? Ini masih dasar ya? Halo, udah mengerti belum? Lumayan, Pak. Lumayan, Pak. Lumayan, Lumayan ya. Berarti nanti kayak gini aja kita belajarnya ya, pakai Excel ya? Atau bagaimana? Iya, Pak. Oke, Pakai Iya, aja Pak. ya? Boleh, Enakan Oke, pakai Excel. siap ya. Yang penting kalian paham ya, baca lagi materinya di rumah. Nanti ini saya share ya ke Mbak Indah ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke. Waktu saya tinggal 4 menit lagi ya. Saya harus ngisi portal ya. Apa sih saya ngajak kejar-kejar loh di sini. Tapi kalian luar biasa loh dalam waktu 2,5 jam belajar semuanya. Oke. Habis itu apa lagi, Nak? Laporan, konsolidasi kan? Kita nyusun kertas kerja. Betul nggak? Benar, Ya? Pak. Betul, Pak. Anda masukin nih yang jurnal ini semuanya. Bisa kan masukinnya? Bisa nggak masukinnya ke sini? Tinggal masukin ini ya. Tapi sebelum masuk di sini, Anda harus hitung dulu. Ya, ini beginilah soal distan. Ya, ini dihilangin, ini dihilangin. Ya, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Betul nggak? Betul. Ya? Ya, Pak. Oke, makanya kita harus belajar konsep ya. Nanti apa ini isinya, Nak? Income from S atau dividen ya? Dan Ya, Nah, Pak. tangkap sini income from S karena tadi Anda udah menghitung. Tadi berapa income from S-nya tadi, Nak? 16.800 kan? 16.800. Nah, nanti Anda masukkan sini ya, 16.800. Anda tambahkan sama sales, kurangin COGS, kurangi expand, dapat net income. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? NCSR ini muncul di sini nih, NCSR-nya. Oke? Nah, udah dapat net income, pindahkan ke sini. Dapat net income nih, ditambahkan sama RE, dikurangi dividen, dikurangi dapatlah RE ending. Sampai ini stop. RE ending masukkan ke balance sheet. Mari RE ending sini ya. Benar nggak? Ya kan? Ya, Pak. Anda jumlahkan semuanya di sini. Oke? Masuk keluar di sini total liabilitas dan ekuitas. Dapat angka ini, masukkan ke sini total aset. Paham? Paham. Nah, Pak. untuk investment in S-nya Anda cari, Anda gabungin aja nggak apa-apa di sini. Oke, tadi ada kan investment in S kan? Oke, setelah itu dapat kas. Kalau Anda salah di sini, salah semuanya. Ya, jadi Anda harus paham konsep yang tadi ini, perhitungan income dan dividen. Yang ini, ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Setelah itu udah selesai, Anda masukkan debit kredit, masukkan consolidated-nya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ya, waktu saya nggak cukup lagi ya. Nanti minggu depan saya tanya yang ini ya. Hari ini mau tugas nggak? Ya, hari ini cukup Anda ulangi lagi ya materi PPT-nya sama contoh soal ini. Ya, saya nggak ngasih tugas ya. Mungkin Anda juga sibuk KTTA. Udah KTTA? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum ya. Soalnya Anda udah mulai ya. Oke. Nanti Anda tinggal mengulang lagi ngerjainnya. Terus Anda kerjakan K3 ini ya, kertas kerja konsolidasi. Kalau nggak paham baru tanya saya ya. Ini bukan tugas tapi latihan aja. Tidak saya periksa ya. Hanya kesadaran masing-masing dari Anda saja. Mau bisa ya kerjakan, banyak latihan. Benar nggak? Ya kan? Benar, Pak. Ini masih Ya, ekuitas. Pak. Minggu depan kita sudah belajar mengenai apa minggu depan? Ya, silakan on cam dulu. Saya waktu 5 menit. Minggu depan kita udah belajar cost method ya. Cost method itu nanti ada cost method biasa, ada berdasarkan PSAK 55, berdasarkan yang trading sama available for sale. Ya, diharapkan konsepnya harus dapat dulu yang ekuitas ini. Oke, semangat ya. Apa pusing pelajarnya ini? Enggak kan? Tadi di awal pusing teorinya kan, kalau udah simulasi soal, udah mulai paham dikit-dikit ya. Oke, nanti Anda silakan diskusikan di Google Classroom ya. Cepat dibalasnya Google Classroom ya, mau saya screenshot ya, Mbak Indah.
Oke, kalau tidak ada yang mau ditanya, ya sampai sini dulu kita ya. Nanti Excel-nya saya kasih sama Mbak Indah ya. Nanti diteruskan sebagai latihan. Oke, tetap semangat ya. Walaupun banyak rintangan di PJJ ini, seperti di awal saya bilang, jadikan sebagai ibadah. Tetap bersyukur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.